Selebtubers, kabar mengejutkan datang dari Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang telah resmi dimakzulkan pada Sabtu 14 Desember 2024. Sang presiden dimakzulkan oleh Majelis Nasional setelah menerapkan darurat militer yang hanya berumur selama 6 jam. Dilansir dari berbagai sumber berita, usulan pemakzulan tersebut diterima karena total pemungutan suara telah memenuhi ambang batas yang dibutuhkan. Sedikitnya 12 anggota partai pimpinan Yoon bergabung dengan partai oposisi di Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang sehingga memenuhi jumlah suara yang diperlukan. Alhasil, setelah pemakzulan tersebut, kini Perdana Menteri Korsel Han Dok-soo telah ditunjuk sebagai Presiden sementara Korea Selatan menggantikan Yoon. Namun begitu, YouTuber Korea Jang Han-sol menyebut bahwa Presiden Yoon saat ini belum lengser sepenuhnya. Menurutnya, Yoon Suk Yeol bukan diturunkan dari jabatan sebagai presiden, melainkan hanya wewenangnya saja sebagai presiden yang dihentikan. Han-sol menjelaskan masih ada tahap lanjutan di Pengadilan Konstitusi yang akan menentukan nasib Presiden Yoon. Jika terbukti menyalahi aturan, maka pemakzulan ini akan diloloskan dan juga sebaliknya. Tak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa proses sidang konstitusi tersebut akan terdiri dari 6 hakim dan dibuka selama 180 hari ke depan. Oke, halo guys, welcome back to Korea Remix bersama orang Korea yang medok. Pol ini video yang langsung tak buat dan bakal tak upload langsung, nggak bakal banyak editan ataupun efek-efek. Sekarang ini mungkin Pol udah melihat berita bahwa DPR sudah menyetujui untuk penurunan Yoon Suk Yeol dari jabatan presiden. Nah, di sini pasti banyak yang mikir, oh berarti presidennya udah ganti, udah pasti turun. Enggak, masih ada beberapa tahap, jadi dengarkan ini. Nah, sekarang memang betul DPR udah menyetujui penurunan Yoon Suk Yeol dari jabatan presiden. Karena 204 dari 300 DPR sudah setuju. Ini berarti Yoon Suk Yeol sudah tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden. Dan sekarang yang menggantikan presiden, karena di Korea nggak ada wakil presiden, adalah Perdana Menterinya. Terus, kelanjutannya untuk Yoon Suk Yeol gimana? Yang terjadi adalah ini kasus akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Di situ hakim akan menilai lagi apakah yang dilakukan oleh Yoon Suk Yeol ini menyalahi aturan ataupun hukum. Kalau misalnya nggak menyalahi, ya udah ini dibatalkan. Tapi kalau misalnya di situ dari 9 hakim minimal 6 hakim harus menyetujui, dan kalau ini disetujui, baru Yoon Suk Yeol itu benar-benar diturunkan dari jabatan presiden. Jadi sekarang lebih tepatnya Yoon Suk Yeol itu bukan diturunkan dari jabatan presiden, tapi wewenangnya sebagai presiden itu dihentikan dan digantikan oleh Perdana Menteri. Sekarang tak beritahu dikit masalah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan udah disetujui DPR, jadi ini kasus dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan di sini harus ada 6 hakim dari 9 hakim yang menyetujui. Masalahnya saat ini Mahkamah Konstitusi itu cuma ada 6 hakim, yang berarti 6-6-nya harus setuju untuk menurunkan Yoon Suk Yeol dari jabatan kepresidenan. Dan apakah ini mungkin? Ini nggak tahu, karena sidangnya ini harus dibuka dalam waktu 180 hari mulai saat ini. Sekarang berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, semuanya setuju. Yang kedua adalah ada satu orang yang mungkin tidak setuju. Nah, kalau misalnya ada satu orang tidak setuju, artinya semua ini jadi hangus dan Yoon Suk Yeol akan kembali menjadi presiden seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya 6-6-nya setuju untuk memberhentikan Yoon Suk Yeol dari presiden, artinya dalam waktu 60 hari harus dilakukan pemungutan suara lagi untuk memilih presiden yang baru. Sedangkan untuk Yoon Suk Yeol, seketika keputusan ini dibuat, berarti jabatannya sebagai presiden udah selesai. Ya, jadi kondisinya kayak gitu. Jadi buat pol-pol yang mikir, oh sekarang presidennya udah pasti turun, belum. Memang udah mendekati, tapi bukan berarti udah pasti turun. Sekarang kita harus melihat lagi hasil sidang di Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi buat yang mau tahu lanjutannya, jangan lupa follow aku mau di TikTok, Insta, ataupun di YouTube. Sampai jumpa di berita berikutnya. Di sisi lain, pemerintah Korea Utara, musuh lama Korea Selatan, justru bungkam terkait isu pemakzulan Presiden Yoon. Sejak 2 pekan kisruh politik ini bergulir, pemerintah Korut termasuk Presiden Kim Jong-un tidak memberikan tanggapan apapun. Akan tetapi dilansir dari CNBC, laman media pemerintah Kim Jong-un, kantor berita pusat Korea baru-baru ini mulai melaporkan isu pemakzulan tersebut. Mereka menyoroti situasi politik yang memanas sebagai bentuk kegagalan sistem demokrasi di Korea Selatan.